Baik, kembali lagi kita berjumpa dalam mata kuliah Sistem Operasi. Hari ini kita sudah masuk pada unit yang ketiga dengan topik proses. Kemarin kita sudah belajar apa itu contoh-contoh sistem operasi seperti Windows, Android, Linux, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan proses dalam sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Apa itu yang dimaksud dengan eksekusi? Eksekusi adalah proses penerjemahan program agar dapat dijalankan dan menghasilkan output. Jadi program yang dimasukkan ini bisa berupa program aplikasi, bisa juga berupa bahasa pemrograman. Contoh program aplikasi itu misalnya ketika kita menjalankan aplikasi Microsoft Word, Excel, dan seterusnya. Sedangkan kalau namanya bahasa program, contohnya seperti QBasic, Pascal, dan seterusnya. Kemudian dalam melakukan eksekusi penerjemahan sistem operasi itu menggunakan dua metode. Yang pertama disebut dengan compiler, yang kedua namanya interpreter. Kalau compiler adalah proses penerjemahan sekaligus atau keseluruhan pada sebuah program. Bila terjadi kesalahan, akan dikumpulkan menjadi satu. Ini bisa kita lihat pada contoh bahasa pemrograman Clipper. Jadi ini bisa dikatakan sekaligus. Sedangkan kalau metode interpreter itu adalah proses penerjemahan baris per baris, di mana bila ada kesalahan program langsung berhenti dan menandai error dengan label berwarna. Ya, contohnya ketika kalian menjalankan yang namanya program QBasic. Jadi yang manapun itu, baik compiler yang secara sekaligus maupun interpreter yang secara baris per baris, dua-duanya sama-sama berfungsi untuk mengeksekusi proses. Oke. Kemudian di dalam proses dikenal yang namanya keadaan proses. Ya, karena status dari sebuah proses didefinisikan dalam bagian oleh aktivitas yang ada dari proses tersebut. Ya, jadi di sini kita bagi atas 5 bagian, 5 keadaan proses, yaitu pertama namanya new, itu semua proses, ini prosesnya proses yang baru. Kemudian ready, menunggu perintah yang sedang dikeluarkan proses. Kemudian yang ketiga, waiting, itu menunggu sebuah proses selesai. Kemudian running, menjalankan proses. Terminate, akhir dari sebuah proses. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini dia, bagan dasar keadaan proses. Nah, yang pertama sebelah kiri atas itu new. Ya, ini adalah yang disebutkan proses yang baru. Kemudian ready, ya, sebagaimana kita lihat pada slide sebelumnya, ready itu artinya dia siap ya untuk menunggu perintah yang dikeluarkan dalam proses tersebut. Kemudian di sini ada dua option, ada dua pilihan. Yang pertama bisa saja dia waiting, bisa juga running. Artinya perintah untuk menjalankan proses tersebut bisa saja dia harus menunggu ya dalam antrian. Arti kata karena ada proses lain yang sedang dikerjakan. Nah, contohnya kalau kita sedang mengeprint, yang mencetak di dalam menggunakan printer, biasanya kita harus menunggu dulu ya proses pencetakan pada suatu file itu selesai, baru nanti dia akan menjalankan running ya proses yang kita berikan. Ya, jadi selagi proses yang lama belum berhenti, maka kita tidak bisa melanjutkannya. Ya, oke itu makanya di sini ada dua panah. Ya, oke jadi itu dia. Kemudian terminated artinya kalau sudah selesai proses tersebut dijalankan. Oke, kemudian kita lihat sini di dalam proses itu ada di dalam sistem operasi itu ada namanya control block. Ya, jadi kalau kita pelajari dalam sistem operasi ya dikenal multiprosesor. Ya, jadi multiproses. Jadi bisa menjalankan banyak proses ya. Makanya di sini ada control block yaitu untuk ruangan pengawasan kerja ya dari sebuah sistem. Gitu dia. Ya, jadi informasi apa yang dihasilkan oleh control block yang bisa membantu sistem operasi? Yang pertama, dia bisa memberikan informasi keadaan proses yang tadi ya. Apakah sedang new, running, waiting, dan juga yang lainnya. Kemudian program counter. Ini untuk menegaskan address alamat dan perintah selanjutnya ya untuk dijalankan proses ini. Kemudian CPU register. Nah, register itu bervariasi dalam jumlah dan jenisnya.
Ya, register itulah tempat penampungan data sementara sebelum nanti dia diproses oleh CPU. Oke, jadi yang menyediakan informasi ini adalah control block. Oke, kemudian informasi manajemen memory ya. Jadi di sini ya sebagai nilai dari dasar dan batas registrasinya kapasitas memori ya. Kemudian informasi pencatatan termasuk jumlah dari CPU, ya jadi penggunaan CPU, jadi CPU ini dipastikan tidak overload ya. Jadi kalau nanti ternyata sudah overload, maka dia akan tampilkan pesan ya bahwa prosesor atau CPU itu sudah overload. Kemudian informasi status I/O ya, apa saja perangkat-perangkat I/O yang terhubung ya seperti mouse ya, keyboard dan seterusnya. Kemudian PCB ya, ini untuk menyimpan informasi apapun yang dapat bervariasi dari proses ke proses. Jadi ada banyak, ada 7 ya, ada 7 informasi yang disediakan oleh control block. Kemudian di sini kita lihat ada namanya threads. Threads itu adalah sebuah proses ringan pada CPU. Sebagai contoh, jika sebuah proses menjalankan sebuah program word processor, ya misalnya Microsoft Word tadi ya, ada sebuah tritunggal dari instruksi yang sedang dilaksanakan. Jadi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi Microsoft Word, maka di dalamnya itu ada instruksi-instruksi yang menyebabkan aplikasi Word itu bisa tampil, bisa digunakan, ya, karena ada namanya threads, ya, di dalam program tersebut, yang tentunya kita tidak bisa lihat, ya. Ya, dia tersimpan langsung di dalam aplikasi Microsoft Word tadi.